Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Egy Melebur Sembiring, Parsa Gita Wijen, Tarisa Humeroh. Di sini kami akan menjelaskan rekayasa ide kami yang berjudul alat optik. Alat optik itu adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pembentulan, dan pembiasan sifat cahaya. Contohnya itu adalah lensa. Lensa adalah kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Lensa itu dibedakan menjadi dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Ciri utama lensa cembung adalah bagian tengah lensanya itu lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Sementara ciri-ciri pada lensa cekung adalah permukaan lensanya mengikuti persamaan lingkaran sehingga letak titik fokus dapat ditentukan dengan mudah. Alat optik berikutnya adalah mata. Mata manusia itu adalah organ sensorik yang memberikan reaksi pada cahaya mengirimkan informasi visual ke otak. Bagian-bagian dari mata itu ada kornea mata, fungsinya untuk melindungi mata bagian dalam. Kedua ada pupil, fungsinya untuk lewatnya cahaya, mengatur banyak masuknya cahaya. Yang ketiga ada iris, fungsinya memberi warna mata dan mengatur lebarnya pupil. Yang keempat ada otot siliaris, fungsinya untuk mengatur panjang fokus lensa. Dan yang kelima ada lensa mata untuk memfokuskan cahaya atau bayangan benda. Yang keenam ada retina, fungsinya untuk layar tempat bayangan terbentuk. Dan yang terakhir ada saraf mata yang berfungsi sebagai meneruskan rangsangan dari retina menuju ke otak. Selanjutnya adalah kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambaran atau foto dengan memanfaatkan cahaya yang ada di sekitar kita, termasuk dengan cahaya matahari. Pada kamera, lensa cembung digunakan untuk membentuk bayangan benda sehingga bayangan benda jatuh pada film yang membentuk sifat nyata, diperkecil dan terbalik. Bagian-bagian pada kamera ada 4, yaitu yang pertama lensa. Lensanya tentu saja lensa cembung. Yang kedua diafragma, yaitu besar kecilnya tempat cahaya masuk. Yang ketiga yaitu apertur, yaitu tempat cahayanya masuk. Yang terakhir yaitu film. Film yaitu tempat terbentuknya cahaya yang akan jatuh pada kamera. Yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau zat renik. Pada mikroskop terdapat 2 lensa. Yang pertama lensa objektif, yaitu lensa yang terdapat dekat dengan benda. Yang kedua adalah lensa okuler, yaitu lensa ini terdapat dekat dengan pengamat. Bayangan yang terbentuk pada lensa objektif yaitu nyata, diperbesar, dan terbalik. Sedangkan pada lensa okuler bayangan yang terbentuk yaitu maya, diperbesar, dan terbalik. Penggunaan mikroskop ini bisa digunakan dengan 2, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tidak berakomodasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang memiliki satu lensa cembung. Fungsi dari loop adalah untuk melihat benda-benda kecil menjadi lebih besar dan lebih jelas. Bayangan yang dibentuk pada lensa cembung pada loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Pada saat kita mengamati benda dengan loop berakomodasi maksimum, maka bayangan harus terletak pada titik dekat mata dengan memusatkan pandangan pada benda-benda dekat yang memerlukan jarak fokus yang lebih pendek. Hal ini didukung dengan otot-otot mata dalam meningkatkan kelengkungan lensa sehingga lensa menjadi lebih cembung. Perbesaran loop untuk mata tak berakomodasi. Dikatakan tidak berakomodasi jika bayangan yang tertangkap oleh mata terletak pada tak hingga. Caranya adalah dengan menempatkan benda di titik fokus lensa sehingga sinar-sinar yang mengenai mata adalah sejajar dan membutuhkan panjang fokus lensa yang lebih besar sehingga otot-otot mata mengatur bentuk lensa menjadi pipih atau kurang cembung. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh menjadi lebih dekat dan lebih jelas. Teropong dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias meliputi teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Pertama, teropong bintang. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda di angkasa luar.
Teropong bintang memiliki dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, di mana jarak fokus pada lensa objektif lebih panjang dibandingkan dengan jarak fokus pada lensa okuler. Sifat bayangan yang dibentuk pada lensa objektif yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk pada lensa okuler yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Kedua, teropong bumi. Teropong bumi sering juga disebut dengan teropong medan. Teropong bumi ini memiliki 3 lensa. Yang pertama ada lensa objektif, kedua ada lensa pembalik, dan yang ketiga ada lensa okuler. Sifat bayangan yang dibentuk pada teropong bumi ini adalah maya, tegak, dan lebih dekat. Lensa pembalik pada teropong bumi ini hanya untuk membalik bayangan menjadi tegak. Ketiga, teropong prisma. Teropong prisma hampir sama dengan teropong bumi, hanya saja lensa pembalik diganti dengan prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Dan yang keempat yaitu teropong panggung. Teropong panggung terdiri atas lensa cembung cekung, di mana lensa objektifnya berupa lensa cembung dan lensa okulernya berupa lensa cekung. Fungsi dari lensa cekung ini juga sama seperti lensa pembalik, yaitu untuk membuat bayangan agar tidak terbalik. Selanjutnya, jenis teropong kedua yaitu teropong pantul. Dinamakan teropong pantul karena sinar cahaya yang masuk akan dipantulkan oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil, di mana lensa cembung pada teropong pantul ini diganti dengan lensa cekung agar membantu dalam proses pemantulan cahaya. Teropong pantul terdiri atas satu cermin cekung, satu cermin datar yang diletakkan di dekat titik fokus cermin cekung, dan satu lensa cembung sebagai lensa okuler. Cermin cekung mengumpulkan berkas cahaya sejajar dari objek yang diamati. Sebelum berkas cahaya ini sampai di titik fokus cermin cekung, cahaya telah dipantulkan oleh cermin datar menuju lensa okuler. Sekian dari penjelasan materi kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, baik dalam penyampaian, tata kata, ataupun isi dari materi kami yang kurang baik. Kami mohon maaf. Selebihnya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.